ونسأله من فضله المزيد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الغني الحميد. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث بالوعد والوعيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم لا فرق بين الملوك والعبيد. أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله تعالى حيثما كنتم فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Shadaqallahul Adzim. Hadirin jamaah Masjid Baitul Muttaqin Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur yang senantiasa disayangi, dicintai serta dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia dan mulia ini, mari bersama-sama kita senantiasa meningkatkan dan memperbaiki mutu serta kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah taala. Karena hanya dengan berbekal iman yang bermutu dan takwa yang berkualitaslah kita bersama-sama akan mendapatkan kebahagiaan, ketentraman, kenikmatan, keamanan, kesejahteraan yang abadi dan hakiki. Tidak hanya saat ketika berada di kehidupan dunia yang singkat dan fana ini, melainkan juga manakala kita bersama telah menuju di kehidupan alam barzakh, lebih-lebih saat hidup di alam akhirat yang kekal nanti. Semoga Allah Ta'ala mentakdirkan kita bersama, keluarga dan keturunan ila yaumil qiyamah menjadi hamba-hambanya yang senantiasa mau dan mampu untuk terus-menerus berikhtiar dan berupaya meningkatkan kualitas dan mutu ketakwaan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Amin. Allahumma amin. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, di waktu yang mulia ini pula mari kita istirahatkan sejenak pikiran-pikiran duniawiyah kita. Kita akan dengan renungan ukhrawiyah sebagai ikhtiar dan upaya untuk meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Yang mana renungan ukhrawiyah tersebut kita sandarkan pada firman Allah Ta'ala sebagaimana termaktub dalam surah Al-A'la ayat 14 dan 15. Allah Ta'ala berfirman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Shadaqallahul adzim. Kurang lebih kandungan maknanya di ayat 14 dan 15 tersebut Allah Ta'ala memberikan kriteria, indikator manusia yang mendapatkan keberuntungan, yang meraih kebahagiaan, yang memperoleh kemenangan. Siapa mereka? Pada ayat 14 dinyatakan qad aflaha man tazakka. Yang pertama adalah manusia yang senantiasa menyucikan dirinya. Ada beberapa kajian yang terkait dengan menyucikan diri manusia ini. Perlu diketahui sidang Jumat yang dimuliakan Allah bahwasanya manusia tidaklah terdiri dari hanya sekedar jasadiah, badaniah, ragawiyah, tapi juga manusia terdiri dari rohaniyah, batiniyah, jiwa. Untuk itu tidak sekedar badan saja yang harus disucikan dengan cara mandi, wudhu atau yang lainnya, dalam artian membersihkan segala kotoran yang melekat pada
manusia juga dituntut untuk senantiasa menyucikan rohaniahnya. Bagaimana manusia bisa menyucikan rohaniahnya? Tentu ada beberapa hal yang terkait dengan rohaniah seseorang. Manusia harus menyucikan hatinya. Manusia juga harus menyucikan pikirannya. Manusia harus juga menyucikan seluruh organ tubuhnya dari berbagai kemaksiatan yang dilakukan. Karena seluruh organ tubuh manusia yang dimiliki, baik kedua kelopak mata, kedua telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, semuanya berpotensi untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masing-masing anggota tubuh itu semuanya berpeluang besar untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya manusia tidak cukup untuk menyucikan badannya dari kotoran dengan cara mandi dan sejenisnya. Tapi manusia juga dituntut agar menyucikan kedua kelopak matanya, kedua telinganya, kedua bibir dan lisannya, bahkan hatinya dari segala macam bentuk kemaksiatan dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang mampu menyucikan jiwa dan raga, menyucikan badaniah dan rohaniahnya, maka mereka layak menjadi hamba yang memperoleh kebahagiaan, keberuntungan dan kemenangan. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, betapa banyak akhir zaman didapati manusia hanya peduli menyucikan badannya, tapi ia tidak peduli dengan menyucikan jiwanya. Untuk itu semoga Allah Ta'ala memberikan taufik, riayah, ma'unah, inayah, hidayah pada kita bersama, sehingga kita bersama mampu menyucikan tidak sekedar zahirnya saja, tapi juga batin dari diri kita mampu kita sucikan. Amin Allahumma amin. Kemudian kajian yang kedua, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ada aspek penyucian dari harta benda yang kita miliki. Betapa banyak manusia akhir zaman yang orientasi saat ia bekerja dan orientasi saat ia ikhtiar dalam wujud bisnis usaha mengumpulkan harta bendanya, bukan pada orientasi yang penting halal, tapi yang penting banyak. Hal ini harus dirubah, karena harta yang banyak tidak halal akan berdampak pada datangnya murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang banyak tidak halal akan berdampak pada hilangnya keberkahan dalam kehidupan. Bukankah kita bersama telah menyadari bahwa harta yang telah kita ikhtiari saat kita bekerja duniawi ini kemudian kita bawa pulang, di sana akan dimakan oleh anggota keluarga kita. Kalau sumbernya barang haram, maka hakikatnya yang dimasukkan dalam mulut, tenggorokan, lambung, bahkan yang akan dicerna sehingga menjadi seluruh bahan tubuh yang diperlukan, baik vitamin, mineral, bahkan darah dan daging, maka semuanya bernuansakan haram. Na'udzubillahi min dzalik. Untuk itu mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa berikan dan melimpahkan rezeki yang melimpah ruah, halalan, thayyiban, wasi'an, mubarakan kepada kita bersama. Amin Allahumma amin. Kemudian yang kedua, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, manusia yang senantiasa layak untuk mendapatkan kemenangan, keberuntungan dari Allah Ta'ala adalah selain mantazakka, yang kedua wadzakarus marabbi, hamba yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir zaman seringkali didapati manusia yang diingat hanyalah anugerah pemberian Allah Ta'ala, tapi ia lupa bahkan melalaikan siapa yang memberikan segalanya pada dirinya tersebut. Manusia seringkali yang diingat kekayaannya, kesehatannya, jabatannya, ilmu yang dimilikinya, tapi ia lupa siapa yang memberikan semua itu kepada dirinya, yang tiada lain adalah Allah Azza wa Jalla. Untuk itulah jangan sampai diri kita ini menjadi manusia yang dalam tanda petik kufur nikmat. Karena apa? Mengingkari zat yang memberikan segala itu pada dirinya, hanya ia mengingat anugerah yang diberikan kepada dirinya. Mari bersama-sama kita menjadi hamba Allah yang senantiasa mengingat Allah Ta'ala fi kulli waqtin wa hal. Dalam setiap waktu dan kondisi kita ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengingat Allah, pasti kita akan diingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadhkuruni adzkurkum. Selama ini manusia seringkali melupakan Allah Ta'ala. Selama ini manusia seringkali bahkan menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin ia mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupannya kalau kesenangan bisa
sudah diumumkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka apa yang dia harapkan dan dambakan tiada lain adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin manusia mendapatkan rahmat? Bagaimana mungkin manusia mendapatkan kasih sayang dan ampunan Allah kalau selama ia hidup di dunia jauh dari Allah Ta'ala? Ia lupakan Allah Ta'ala dalam kehidupannya. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba Allah yang senantiasa mengingatnya dan mengagungkannya dalam setiap kondisi dan waktu. Amin. Allahumma amin. Yang berikutnya adalah fasolah. Manusia yang senantiasa layak untuk mendapatkan dan meraih kebahagiaan, kemenangan serta keberuntungan di sisi Allah Ta'ala adalah manusia yang senantiasa mendirikan sholat. Sholat tidak hanya sekedar gugur kewajiban, akan tetapi penggunaan kalimat dalam sholat adalah iqamah, tidak sekedar fi'lus sholat. Iqamah dalam artian melaksanakan sholat dengan baik dan benar, tidak hanya sekedar gugur kewajiban, sehingga berupaya untuk bagaimana menyempurnakan sholat yang dilaksanakan. Seringkali akhir zaman manusia bahkan didapati satu generasi yang mulai menyia-nyiakan sholat, bahkan meremehkan dan meninggalkan kewajiban sholat lima waktu. Kalau sudah ini terjadi, jangan heran kalau mereka akan senantiasa menuruti hawa nafsunya. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat. Kalau sudah ini terjadi, tunggu azab Allah Subhanahu wa ta'ala akan dirasakan oleh mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berharap, berusaha seoptimal dan semaksimal mungkin agar sholat yang kita jalankan sedikit demi sedikit menjadi lebih baik dan tambah baik, menjadi lebih sempurna, dengan harapan saat kita sholat jasad kita ada di atas sajadah, demikian pula hati dan pikiran juga berharap tetap di atas sajadah. Karena yang sering terjadi ketika seorang hamba sholat kalau tidak memenuhi ketentuan yang sebagaimana disandangkan dalam kajian fikih terkait tentang syarat sah dan rukunnya sholat, maka hanya jasadnya yang ada di atas sajadah, akan tetapi hati dan pikirannya melalang buana. Yang inilah penyebab manusia tidak bisa mendapatkan kekhusyuan dan kebahagiaan dalam kehidupan. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dalam suatu kesempatan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, beliau pernah menuturkan la yasluhu li mujalasatil haqqi ta'ala illa al-mutahharuna min rijzatan. Hanya orang-orang yang suci dirinya yang bisa membersamai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam artian ia bisa dekat dengan Allah Ta'ala. Bagaimana mungkin manusia yang kotor dengan dosa, manusia yang dilumuri dengan najis bisa mendekatkan diri dengan Zat yang Maha Suci? Untuk itu kita bersama melalui wasilah sholat tersebut kita ikhtiar